Jadi lebih mudah dan memahaminya juga mudah. Ya. Ading nih, Ading sekarang hafalannya berapa Ding? Juz amma? Masih juz apa? Masih juz amma. Tuh udah alhamdulillah. Semangat lagi lah Ading lah supaya kayak kakak nih top bless juz. Nah, Ading top dulu kakak. Ading nih dulu menghafal. Menghafalnya Ading kan tamat SD ya kan? Tamat SD. Ading tahun 2000 berapa tamat SD-nya Ding? 2025 2024 tamat SD, baru menghafal yang lebih serius di pondok. Iya di pondok Tahfizul Quran Riyadul Amin. Ya baru serius menghafal Quran. Kalau semalam kan masih yang sedikit-sedikit surah-surah pendek, dan sekarang sudah selesai juz ammanya menghafal. Di pondok biasanya itu ditargetkan sama ustazah, harus sampai, kalau kata ustazah Ada standarnya ada. Kalau kata ustazah kalau nggak sampai target nggak bisa Gak bisa naik hafalan ke berikutnya. Ada lulus juga. Diulang. Iya harus dimurajahin Ding. Ya kayak anak-anak kayak bocil gitu, sama kayak disuruh ikro juga biasanya minimal 8 lembar atau gak tahu sih. Yang tahu 8 lembar buat ikro. Teman-teman yang kecil-kecil, santriwati yang cilik-cilik di Riyadul Amin itu ada standarnya juga. Kalau yang kenal kayak Ading ada juga standarnya. Biasanya disuruh ini ulang lagi kalau nggak hafal. Iya. Kita guru ustazah. Nanti dinilai ustazah kalau udah akhir bulan ini. Kalau sudah akhir bulan ada penilaian. Ada. Supaya ketahuan lulus atau kada di setiap bulannya. Nah kalau di Minhajul Abidin tuh Kak, menghafalnya kayak apa Kak? Kalau menghafalnya itu kan itu ekstrakurikuler kan. Itu paling tidak. Maksudnya orang-orang yang terpilih aja yang kau masuk ke ekstrakurikuler tahfiz. Ya itu ada pendaftarannya pakai formulir lagi. Itu kalau setornya itu malam Selasa atau kagak malam Rabu. Tergantung dia ada punya jadwal tahsin atau jadwal nyetor. Jadi ada tahsinnya juga untuk memujurakan bacaannya ya Kak. Jadwal tahsin ada yang pagi, kalau sekarang nggak ada lagi pagi. Sekarang malam aja semuanya. Terus? Jadi kalau saya nyetor itu dulu nyetor sama Ustaz Zainul Hibzi langsung. Itu saya dulu nyetor itu 2 lembar atau selembar, atau bisa sesudah terkumpul 5 lembar itu saya langsung setorkan 1 kali duduk. Berarti dalam 1 minggu berapa lembar Kak setorannya Kak? Dalam 1 minggu 2 lembar atau 2 lembar. Murajaahnya Kak? Bisa murajaah atau menambah. Bisa murajaah, bisa ziyadah. Terus programnya apa lagi Kak? Kemudian kalau mau naik ke juz berikutnya itu harus anggap itu aja ikhtibar. Ya istilahnya tuh ikhtibar. Istilahnya tuh ikhtibar. Tes ya tes hafalan, tes mungkin. Dulu itu tesnya hari Minggu. Kalau hari Minggu Minggu siang itu ke kantor Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Itu tes langsung sama Ustadz Khairul Najmi atau Ustadz Zainul Hibzi. Ya karena yang mengelola dan membimbing tahfiz di Minhajul Abidin itu Ustadz Zainul Hibzi. Ya, jadi tesnya kalau mau naik ke juz berikutnya itu harus dengan Ustadz Zainul Hibzi. Kalau sekarang sudah ada ruangannya di ruangan. Alhamdulillah sekarang udah ada ruangan khusus untuk tahfiz ya di Minhajul Abidin. Kemudian gurunya cuma 1, Ustadz Zainul Hibzi saja. Iya. Nah, menurut kakak nih suka dukanya menghafal apa Kak? Kalau sukanya itu bisa apa ya sukanya ya? Menyenangkannya, menghafal menyenangkan gak ada menurut kakak? Yang kakak lagi mulai dari kecil banget udah diajari menghafal oleh babah di rumah. Nah, jadi menurut kakak menghafal itu menyenangkan lah? Menyenangkan. Ada juga yang menyedihkan. Kalau menyenangkannya, versi kakak Sapek apa? Yang menyenangkannya itu ketika menghafal Al-Quran. Itu menyenangkan kalau tempatnya mendukung. Yang terbagi-bagi waktu. Kalau lagi halus tuh ya sambil bermain. Benar. Sambil itu bermain itu menyenangkan. Kalau yang menyedihkan itu. Kalau yang kurang menyenangkan? Apaan? Kalau yang kurang menyenangkan tuh waktu apa? Karena kalau kenapa? Ya kalau diancam. Bukan ancaman, tapi ditegur oleh guru kalau ini gitu. Iya. Tegur kalau nggak sampai target harus ini gitu. Nah itu sebenarnya memotivasi supaya rajin hafal. Kemudian motivasinya saya tuh termotivasi dari MTQ. Karena kenapa?
tujuan MTQ itu supaya bagi saya itu supaya hafalan kita mungkin. Iya, malah MTQ itu memacu semangat untuk memutkinkan Benar. hafalan. Nah, hubungannya ke situ. Kalau Ading Bang, menghafal itu sebenarnya menurut Ading menyenangkan gak dah? Menurut Ading Vina? Ada menyenangkannya, ada sedihnya juga. Kalau menyenangkan versi Ading Vina apa? Menyenangkannya tuh kalau dilajari mama atau ustazah. Sama ini supaya merarak suaranya. Maurak suaranya. Ya, maurak. Yang sedihnya tuh kalau nangis Bila kada apa? Iya. Bila kada sampai target, bila kada lulus tiap bulan, Nangis. Nah, itu yang kurang menyenangkan bagi Ading. Nangis kadang itu. Kalau MTQ tadi udah mematanya belum MTQ? Belum. Menyenangkan nggak ada menurut kakak Menyenangkan sampai MTQ? Karena banyak yang ikut MTQ. Ah. MTQ itu menyenangkan katanya. Benar, karena menyenangkan sekali. Berdasarkan pengalaman yang empat MTQ, baik kakak santriwati, kakak santri lah, itu semuanya MTQ itu menyenangkan. Benar. Ya kan Pek, ya kan Iya, Bina? betul. Kalau menyenangkan MTQ versi kakak Sapik apa? Menyenangkan itu bisa ketemu dengan teman-teman. Banyak kawan Banyak berarti. Terus? Dan ketemu teman-teman yang tadi. Kemudian Bisa berlatih bersama-sama. dengan kawan-kawan yang lain di peserta Ya, cabang yang lain. peserta atau tidak peserta. Iya. Kemudian saling support. Iya. Itu yang paling menyenangkan. Jalan-jalan kan Kak? Ya, kan jalan-jalan juga. Jalan-jalan. Healing ya kalau Kak. healing juga. MTQ itu sebenarnya bentuk dari refreshing dan healing teman-teman. Tapi tetap dalam ruang lingkup Al-Quran. Nah kalau Ading, MTQ menyenangkan. Lomba dulu nih, lomba ya. Baik lomba di MTQ atau Ya. lomba di mana saja menyenangkan menurut Ading? Ya, nyenang Kak. Bisa ketemu kawan-kawan juga, satu kafilah. Iya. Bisa ikut pawai kayak di FTQ Kandangan. Iya, nah itu ya seru ya Ding ya. Bisa ini naik mobil. Iya. Kalau ke dompet MTQ kada terasa yang itu kan Ding. Benar. Kayak nanti berasa iri. Ini hendaknya jumlah orang itu kan Ding. Nah. Ya kalau yang kada menyenangkan Kak, adalah MTQ kada menyenangkan. Iya, yang menyenangkan nggak ada sih. Berarti Semuanya menyenangkan. ya semua. berarti lebih banyak menyenangkannya. Kalau mungkin yang kada menyenangkan itu kalau lagi memikirkan gugup hendak tampil mungkin lah. Itu biasa aja. Ya, wajar aja kalau Wajar. setiap tampil, setiap lomba pasti gugup. Benar. Pasti memikirkan. Nah, itu sebenarnya bukan hal yang kurang menyenangkan gak ada. Kalau Ading Sama. kayak itu juga lah. Sama. Oke. Kayak bikin stres. Kayak apa? Aduh, kayak apa tampil nih? Lancar kadang, mulus kadang. Iya. Nah, paling itu yang agak sedikit terbebani ya. Kalau Iya. selebihnya di luar daripada itu MTQ atau lomba itu selalu menyenangkan. Iya. Ya. Nah, kalau nih, kita sekarang berbagi cerita lawan teman-teman subscriber. Misalnya kakak lomba, selain lomba tapi lomba lomba tilawah kan kakak pernah lomba ceramah sampai ke nasional. Benar. Itu. Ayo berbagi cerita yang lomba. Itu 2020 ya. Ini Kakak 2019. cerita dulu. Kenapa kakak suka ceramah? Kan suka ceramah ya. Karena di Indosiar kan ada acara aksi. Iya, kakak tuh suka nonton acara aksi di Indosiar teman-teman. Waktu itu umur berapa Kak? 8 tahun. 8 tahun, 2018 pertama kali nonton Baru aksi. pertama kali, ya. Ading kan waktu itu juga kan, Ya. 2018 berarti Ading umur berapa? 6 tahun ya Ding? Nah, kakak 8 tahun. Waktu itu kan aksi Asia. Peserta Udah aksi Asia ya waktu itu ya. Pesertanya itu Ilal, nggak salah, Ilal dari Garut. Nah, pesertanya itu teman-teman ada duo kembar namanya Ilal dari Garut, Jawa Barat. Nah, kakak dan Ading tuh suka sekali dengan peserta yang kembar itu karena unik, ya kan, bener. seru penampilannya. Seru. Nah, terus banget. Terus karena nonton itu Karena jadi nonton kakaknya itu jadi kakak Sapik bisa. pengen juga coba-coba juga. ceramah. Nah. Kayak Il dan Al. Terus ya tahun berikutnya 2019 itu digemar. jadi berlatih dengan mama kan, Mama yang latih. Ya
kita ikut. Terus 2019 Ikut, coba-coba ikut di coba-coba radio ikut di Gema Mandit Gema waktu Mandit. Ramadan ya Ya, kak? Ramadan. Nah, Waktu itu juara 2. Alhamdulillah waktu itu Alhamdulillah. juara 2 teman-teman. Nah terus Tapi ternyata saya ke provinsi lah. Saya nanya, kenapa jadi ke provinsi? kenapa yang juara 2 dikirim ke Iya, provinsi? kenapa nggak juara 1 gitu? Karena Nah. ternyata juara 1-nya sudah Umurnya kelewatan, Umurnya kelewatan, standar umurnya sudah standar fase. sudah standar, Jadi lewat akhirnya karena itu rezeki kakak mungkin waktu itu jadi kakak yang dikirim ke provinsi Nah. di Palembang. bukan. Waktu itu rencananya dia asrama haji mungkin Nah, ya kak. benar. Di asrama haji. Tapi karena kebetulan 2020-nya COVID, Nah. jadi tidak jadi dilaksanakan di provinsi, hanya di video dikirim lewat video rekaman Nah, di ASTV. TV masing-masing kabupaten. Nah, alhamdulillahnya Alhamdulillahnya juara 1. juara 1 lagi di provinsi Kalimantan Selatan dikirim ke Palembang, Sumatera Sumatera Selatan. Waktu tahun 2002 lah kak, 2022. Waktu itu sempat tertunda setahun, harusnya Ya, 2021. Harusnya November 2021. Tapi karena itu masih tinggi-tingginya COVID, ditunda ke setahun kemudian Ya. di 2022. Tepatnya bulan Januari ya atau Waktu itu kakak umur berapa ya? Waktu itu 12 umur tahun. 12 tahun. 12 tahun. Hmm. Ya, itu cuma Alhamdulillah satu-satunya. ada rezeki ke nasional Ya. lewat hobi. Hobi. Sebenarnya lewat hobi teman-teman, dia tuh hobi nonton aksi di Indosiar itu tadi. Bermula dari itu kemudian dia suka ceramah, akhirnya dikembangkan bakatnya, didukung sepenuhnya, dilatih, kerja keras dan Ya. akhirnya sampai ke nasional di Palembang, mengantarkan dia ke nasional. Walaupun di Palembang belum ada rezeki, Belum rezeki. tapi setidaknya kita udah sampai ke nasional lewat Nah, cabang ceramah. Itu sudah bersyukur. Iya. Nah, ading sekarang nih juga ikut ceramah teman-teman, lomba ceramah berawal dari Pas itu tadi juga suka nonton aksi di Indosiar sama kayak kakak juga. awalnya tuh kan lihat di Waktu itu belum ading belum terlalu Bisa. karena belum terlalu lancar ngomong. waktu Iya, itu. itu suka nonton ustazah dua kembar, yaitu ustazah Rena Reni. Nah gini, jadi ading itu kemudian setelah kakak yang di Palembang 2022, ading waktu itu umur berapa ding? 10 tahun. Iya, Nah, 10 ading tahun. waktu kelas 4 SD. Ading melihat kakak sukses sampai ke Palembang, sampai ke nasional teman-teman. Jadi ading juga kepengen kayak kakak. Ading juga suka ceramah. Kebetulan tahun berikutnya ada lagi yang ikut lomba di aksi Indosiar itu kembar cewek. Kalau kakak kemarin tuh kembar cowok, ading nontonnya yang kembar cewek. Ya, Ustazah Rena ini dari Bandung. dari Bandung juga, Jawa Barat. Nah kebetulan Ustazah yang 2 itu dia juara 1 juga di aksi ya kan? Ya, tahun Nah, Aksi berapa, Pen? 2024. aksi berapa ya Deng? Tahun 2024. 2024. Juara Asia satu. ya. Aksi Asia Asia atau Aksi Asia. Oh, iya sama berarti yang tadi yang kembar ilal aksi Asia juga Sama, kan? saya ini juga suka aksi yang Asia. Rena ini aksi Asia juga. Nah, jadi- karena penampilan mereka menyenangkan, seru, unik, kreatif, apalagi kembar, akhirnya mereka berdua ini meniru dan mengidolakan penampilan Ustazah di aksi Indosiar itu tadi. Iya. Nah, kemudian karena dia hobi, dia ada bakat teman-teman, jadi dikembangkan, dilatih, latihan ading terus juga sama mama. Kalau kakak latihan duluan mama juga, Iya. ading sekarang latihannya juga dengan mama. Iya, Nah. dulu tuh kayak takut gitu. Terus akan ada lomba di pondok kakak Minhajul. Iya, ada yang juga ikut. Itu ceramah juga ya, Ding ya. Tapi itu kada bergerak-gerak. 2000 berapa? 2000 berapa kak? 2024. 2024 pertama kali yang ceramahnya. Pertama kali. Iya. Minhajul Abidin ya, Ding? Iya. Ulang tahun Minhajul Abidin ya. Nah. Milad Pondok Minhajul Iya, Abidin. itu kayak masih diam gitu. Nah, ading mencoba memberanikan diri ikut lomba ceramah. Ternyata alhamdulillah juara 2. Alhamdulillah juara 2. Itu pertama kali. Terus Terus kemudian bulan puasa. iya lanjut lagi, ada lagi lomba ceramah di Radio Gema Mandit. Nah, iya. Ikut lagi ading. Tahun berapa itu? 2025. Tahun 2025. 2025 awal ya Nah, kan? ya, itu
1 sama juara 2. Juara 2 lagi adik. Iya. Iya. Terus Habis itu di akhir tahun 2025 ada lagi lomba milad pondok. Iya. Najul Abidin lagi. nah ya Nah. juga ikut itu pas malam. Iya, ikut lagi ading lomba ceramah tapi dengan format yang lebih mahir sudah karena setahunan udah latihan. Ya kan, Ding? Iya kata mama harus bergerak, jangan berdiam aja di tempat. Iya, dengan maksudnya itu teman-teman dengan latihan yang lebih kreatif lagi daripada tahun sebelumnya. Jadi alhamdulillah Ading bisa mempraktekkan itu semua. Alhamdulillah juara 1. Iya. 2025 juara 1. Sama itu ya sama Baru ikut lagi di radio. juara 1. Alhamdulillah juara 1 lagi di bulan puasa yang baru aja, yang Iya, baru iya. aja. Ramadan ini 2026 tadi alhamdulillah juara 1 lagi Ading. Nah, doakan ya teman-teman Kakak Safik dan Ading nih sukses terus dengan segala Amin. hobi dan bakatnya di bidang Al-Qur'an. Amin. Sekarang Kakak Ading ada tips kah kesan teman-teman subscriber kita nih? Kalau mungkin yang hendak menghafal kayak kakak, Iya. hendak jadi berbakat ceramah kayak kakak, ada tips kakak? Nah, kalau Ada pesan kah? ya tips pesan paling. Ah, Kalau kita mau hafal Al-Quran, itu kan saya kalau mau hafal Al-Quran tuh ada main game. Sekarang ini masih main game. Karena berarti itu supaya jangan, Mm-mm. ya, Kotak gitu. iya. Tapi itu kalau di rumah kalau di pondok tahfiz kan bisa pakai HP. Enggak. Gimana Iya, caranya? bisa. Itu kan main game itu saya anggap motivasi aja karena Ah, kan kalau misalnya kan kita main Mobile Legend kan mau naik rank yang tinggi itu harus ada usaha. Nah, Itu usahanya itu push rank terus. Kalau Ah. hafal Quran gitu juga Ah. harus berusaha. Murajaah. Ya, murajaah, kemudian menambahnya juga ah. harus banyak. Kemudian Kalau di pondok yang kada kau pegang HP, kayak apa caranya kak supaya jangan stres apa di pondok? Jangan Kalau kakak stres. biasanya kayak apa di pondok? kalau kakak paling gak ada paling olahraga. main Olahraga. Kakak itu teman-teman kakak Sapik ini hobinya tuh main sepak bola. Nah, banyak idola sepak bolanya nih, mulai dari yang luar negeri sampai yang timnas Indonesia dihafal teman-teman. Jadi kalau lagi suntuk menghafal kata kakak di pondok itu karena kada bisa pakai HP kayak di rumah, dialihkan ke permainan sepak bola ke hobi. Mungkin kalau teman-teman misalnya hobinya melukis, waktu suntuk lagi bad mood menghafal, Ya. ayo melukis, ya kan? Iya. Atau olahraga kayak Nah. kakak. Nah, kalau ading gimana? Kakak belum tentu. Kalau tipsnya tadi, pesannya apa lagi? Pesannya kemudian Kalau mau ikut lomba nih kak, kalau mau ikut lomba itu harus ada banyak latihan. banyak latihan udah pasti. Itu udah pasti. Nah. Kemudian juga kalau sudah jadi peserta itu harus banyak ikhtiar dan juga terus berdoa. Kalau misalnya kita terus berdoa kemudian tidak ada ikhtiarnya itu gak Kada akan jalan. Gak akan jalan. Kada akan berhasil. Berarti dua-duanya harus imbang kalau kak. harus imbang. Iya. Ikhtiarnya ada, doanya ada. Karena guru kapuh menyebut kayak itu juga. Iya, berarti usaha, doa dan ikhtiar itu harus sejalan, harus seimbang. Kemudian jangan juga tinggi hati atau sombong, Jaga takabur. hati. Jangan Perbaiki takabur. niat. Nah, perbaiki niat. Kalau bisa saya masih kalau saya sendiri kan kalau mau sudah MTQ itu pulang niat lagi. Ganti niat lagi. Iya, Ganti niat. dipasang bahasa Nah, pulang, diperbaiki pasang lagi, pulang diperbaiki niatnya. lagi niatnya. Karena Allah, karena Allah. karena Rasulullah, karena ingin Guru-guru. ia mengabulkan hajat dakwah syiar Al-Quran. Bukan karena hendak mencari juara 1, Benar. bukan mencari hadiahnya. Itu kalau sudah tampil bagus, doanya sudah dipanjatkan, niatnya sudah diperbaiki, bila juara 1 itu bonus dari Allah. Nanti akan dapat berkah di. Iya, supaya Karena dapat berkahnya. Bagi saya pribadi itu MTQ itu ada kayak menuntut ilmu juga. Nah, Karena benar. Kita melihat orang-orang yang sudah bisa mahir dalam berlagu, kemudian Bertilawah. dalam ya, Dalam menghafal Quran itu. Kemudian kalau tampil nanti kena penguasaan panggungnya gimana. gitu. Banyak ilmunya ya Allah. Moodnya gimana juga, mood dalam menghafalnya juga gimana gitu.
di situ ada ilmunya, di MTQ itu ada ilmunya. Iya, bukan hanya sekedar hanya bersenang-senang. ya bersenang-senang atau berfoya-foya. Iya, tapi banyak dengan kaya akan ilmu yang Allah terutama di cabang-cabang Al-Quran. Semuanya ada ilmunya. Mau itu syarhil, fahmil, tahfiz, gitu. kaligrafi, semua cabang yang di MTQ itu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti ada ilmunya. Makanya saya sering post Instagram kalau Iya. karena itu untuk motivasi gitu. Motivasi terutama motivasi untuk diri sendiri. Jangan anggap saya takabur ya. Iya. Kalau Ading, Eh, Ading pesannya nih, mungkin ada kawan-kawan yang subscriber kita nih yang seumur Ading mungkin yang hendak buat lomba ceramah kayak Ading juga kayak apa? ada tipsnya. Tipsnya apa nih dari Ading? Pertama, nonton orang ceramah terserah mau ceramah yang ini dan harus ditonton setiap hari. Oh, maksudnya belajar dari idola dulu. Nah, Kayak iya, itu kalau betul. maksudnya. Cari idola dulu, idola kita siapa yang hendak dituruti ceramah. Nah, ya, supaya betul. hati merasa senang untuk mengikuti idola itu. Ya, habis itu nanti minta ini tulisin ceramah. Oh, cari materinya. Ya, cari materi tema gitu sama orang tua bisa. Iya, Kayak atau cari sendiri. Kalau kayak Ading kan minta carikan mama, ya kan deh. Iya. Terus Habis Cari itu YouTube, kan? jangan terlalu banyak ini jangan pakai gerakan dulu, dihafalin aja dulu, jangan Iya. pakai gerakan. Nanti kalau pakai gerakan itu kurang fokus ini hafalannya, Iya. hafalan ceramahnya, materinya. Iya, materinya itu. Berarti fokus ke materi, menghafal materi dulu, hanya kayaknya mencari gerakannya. Ya, kalau udah hafal semua, habis itu cari gerakan sendiri. Iya, baru cari gerakan yang pas untuk ceramahnya. Iya, baru bisa ikut fasih. Iya, atau lomba ceramah lainnya. Iya, itu tips dari Vina. Iya, karena Vina biasanya kayak itu. Iya. Kalau mau persiapan lomba ceramah. Dan juga jangan terlalu ini main game terus. Nah, itu sebenarnya pesan untuk dia sendiri teman-teman. Nah, berarti harus banyak berlatih. Intinya harus banyak berlatih. Jangan kebanyakan main game. Ya. Atau main HP. Nah, oke. Kira-kira kakak Ading cukup untuk hari ini kita ngobrol tentang tentang prestasi, tentang pengalaman menghafal dan juga tips bagi teman-teman sekalian yang nonton obrolan dan podcast kita pada hari ini. Ya. Ada lagi nih Ading kakak? Gak ada. Kalau yang ceramah tadi, kalau yang ceramah Kalau tadi ceramah sama kayak Ding, nonton idola, harus ada idola dulu. Iya, Kalau jadi nggak ada kayak- idola nanti susah mau niru siapa. Ya. iya, benar. role modelnya siapa, ya kan? Iya. Nanti bingung ini niru siapa gitu. Walaupun kada 100% niru idola, Iya. jadi diri sendiri, tapi harus ada acuan. Iya, acuan. Ada lagi kak? Kalau idola saya itu kan Rena kan. Iya, Kalau Ustazah saya Kembar. Kalau saya Ilal dari Dion. Kalau Ilal kan juara Asia 2018 dan kalau dari Dion Covid ya 2021. Iya 2000 itu ya 2021. 2021. Idola mereka tuh ustadz ya dan ustazah yang kembar-kembar di Kayak Aksi unik, Indosiar. kayak unik menurut Iya. kami. Tips. Ada lagi kakak? Kemudian juga dari idola tersebut yang kalian pilih, kemudian itu ambil pelajaran dari materi, kemudian penguasaan panggung ketika tampil, kemudian vokal atau intonasi, Penyampaiannya. Ya, penyampaiannya juga dari materinya tuh harus ilmiah. Kalau saya dulu kan saat pas itu ilmiah sih. Dikombinasikan. Kombinasi dari Al-Quran, hadis, dan perkataan ulama, paling itu 3 itu paling. Iya. Berarti dari idola itu ambil yang positifnya, apa bukan yang ini, bagus-bagusnya, ya kan? Kemudian baru dikombinasikan dengan diri sendiri, kayak apa nyamannya penyampaiannya. Ya, jangan 100% kayak idola juga karena kada basic ciri khas atau kada basic jati diri kalau sama kayak idola. Copy paste arannya itu teman-teman. Kayak contoh pengen niru kayak pengen kasih Palo itu cerita orang Banjar. Ya itu diganti
Iya, kalau kan? misalnya Nah. nggak ngerti bahasa Banjar Iya, ya udah. disesuaikan dengan budaya kita orang Banjar. Ya, Nah, gitu. ya gitu maksudnya. Ya nanti bingung ini pakai bahasa apa. Iya. Nah, Perlu gitu. konsisten dalam itu. Ya. Oke. Semua itu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak mama yang pintar dan soleh-soleha ini yang sudah berbagi cerita, Ya. sudah berbagi kisah inspiratif dan juga berbagi pengalaman. Ya. Ketika ikut lomba, ketika menghafal, bercerita waktu kecil. Ya. Semoga obrolan kami kali ini membawa manfaat dan bisa untuk dijadikan ilmu juga bagi teman-teman yang ingin mengikuti seperti mereka dan juga mungkin bisa lebih sukses dari mereka berdua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan terima kasih bagi yang sudah nonton obrolan kami kali ini. Dan kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau ada terdapat hal-hal yang kurang menyenangkan pada obrolan dan podcast kali ini. Ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan bintang tamu yang lebih seru lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.